Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Haitami Fish, channel yang membahas dunia ikan air tawar, khususnya ikan nila. Tapi nggak ikan nila doang sih, nanti kita bahas tentang dunia-dunia ikan air tawar yang ada di sekitaran kita, kayak ikan gurame, ikan nila, ikan koi, dan ikan-ikan air tawar lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang tata cara membersihkan kolam atau tata cara menguras kolam yang benar. Emang ada yang salah? Ya, kadang-kadang ada sih orang yang belum tahu gimana caranya menguras kolam ikan dengan benar. Oke, kali ini saya udah nyemplung ke kolam, ke dalam air, udah nyebur ke dalam air karena saya menggunakan sistem pakai bottom drain atau pemipaan dari bawah kolam ke filter pertama atau ke chamber pertama. Untuk ukuran pemipaan bottom drain atau pemipaan dari kolam utama ke filter, saya menggunakan ukuran 3 in, pipa 3 in. Kenapa saya pakai atau menggunakan pipa 3 in? Ya karena dari hitung-hitungan ukuran kolam ke dalam kolam, debit air itu ya hitung-hitungan saya harus menggunakan pipa 3 in. Ya, untuk pembahasan pemipaan nanti kita akan bahas selanjutnya, kenapa pakai 3 in, kenapa pakai bottom drain, kenapa pakai pipa dari bawah itu dari kolam utama ke filter, nanti kita bahas di video selanjutnya. Di sini saya sampai nyebur atau nyemplung karena pipa 3 in yang panjang itu hilang, nggak tahu kemana, jadi ya mau nggak mau nyebur juga gitu. Seharusnya nggak nyebur, saya tinggal tutup di bagian filter. Di situ ada lubang dari pemipaan dari kolam utama, seharusnya tinggal masukin ke filter, ditutup. Karena pipa 3 in yang panjang saya hilang, ya mau nggak mau saya nyebur ke kolam dan buka tutup bottom drain. Di sini saya menggunakan media filter jaring karena satu, harganya lebih murah ya daripada jet mat atau banyak ya media-media mekanik yang dijual di toko-toko ikan atau toko-toko akuarium atau di toko-toko online. Media mekanik untuk filter sistem RAS itu banyak, tapi harganya lumayan menurut saya. Makanya saya memilih media filter jaring untuk media mekanik karena penyaringannya lumayan bagus, apalagi kalau kita susun dengan kepadatan yang padat ya, jadi bisa double sambil menyelam minum air. Satu, bisa jadi media mekanik, kedua bisa jadi media biologis karena bisa juga untuk jadi rumah bakteri baik untuk kolam kita, untuk air kita, untuk air kolam kita. Dan di sini saya sambil jelasin ya karena banyak teman-teman saya juga yang masih belum ngerti tentang filter atau media filter. Yang membuat air kita bening, yang bikin air kita bening itu sebenarnya bukan kotoran yang disaring, tapi kita memiliki atau mempunyai ya atau ada rumah bakteri di sistem kolam filter kita ya, karena bakteri itulah yang membuat air, yang bikin air kita itu bening. Kalau cuma menyaring kotoran-kotoran kasar ya menurut saya emang bener itu nggak bakal bening karena cuman nyaring kotoran-kotoran kasar doang gitu. Tapi kalau ada kita paham dengan sistem filtrasi yang bener, dimana itu media filter biologis itu bener-bener penting atau bener-bener harus ada, karena yang bikin air bening itu ya di media biologis atau di rumah bakteri, karena kita memelihara bakteri itu di filter kalau sistem filtrasi. Nanti kita bahas di video selanjutnya buat media filter apa aja sih yang dibutuhkan di kolam sistem RAS. Kali ini kita lanjut, bisa kita lihat dari filter pertama saya, lumpurnya luar biasa karena saya udah hampir 7 bulanan nggak kuras nih kolam, tapi kondisi kolam utama airnya tetap jernih dan bening. Ya udah pasti selama 7 bulan filter kita bekerja keras menampung kotoran-kotoran dari kolam utama, ya udah pasti lumpurnya luar biasa banyaknya.
Nah, jadi menguras kolam yang benar itu jangan membuang air kolam utama itu sampai habis. Satu, udah pasti boros air. Kedua, kalau boros air udah pasti boros listrik. Kalau udah boros listrik berarti tambah anggaran buat pemeliharaan ikan. Jadi kalau boros semuanya, jadi di mana kita untungnya? Nah, ini adalah salah satu contoh yang salah, mengeringkan air kolam itu sampai kering banget atau menguras kolam itu sampai kering banget airnya. Ini salah satu yang salah dan fatal menurut saya. Karena ikan itu ya kehabisan oksigen, kedua mempengaruhi pertumbuhan ikan, ya ikan udah pasti stres karena dia airnya, iya, kalau ikan kalau kekeringan air ya bener-bener stres karena dia hidupnya ya di air gitu. Lebih baik temen-temen kalau kolamnya nggak ada filternya pun itu lebih baik membuang air lama itu ya 50% terus diganti lagi dengan air yang baru itu 50% lagi. Itu lebih aman menurut saya daripada mengeringkan kolam airnya sampai habis. Kedua, jangan pernah menyikat dinding kolam ya, biarin aja kolam itu tumbuh lumut, karena lumut juga yang nggak bahaya buat ikan dan bagus juga buat ikan, dan ya nggak ganggu lah pokoknya buat kesehatan ikan lumut itu. Ya kecuali kalau kolamnya ada trouble ya atau bocor atau gimana, ya mau nggak mau menghabiskan airnya sampai habis gitu. Kalau cuma nguras-nguras ya nggak usah sampai habis lah, karena kesian juga ikan. Kalau dikuras sampai habis ya dia stres, sudah pasti stres lah kalau ikan bener-bener sampai dikuras habis dan dipindahin, walaupun dipindahin ke bak yang ada air barunya, ya itu menurut saya salah banget. Nah, di sini keunggulan kalau kita pakai sistem bottom drain itu ya bener-bener bisa kita lihat air kolam utama itu enggak keganggu sama sekali. Ya walaupun agak-agak berkurang sedikit, tapi bener-bener enggak keganggu sama sekali. Bisa kita lihat kondisi kolam utama tetap masih jernih, dan kondisi air di filter itu benar-benar keaduk sama lumpur ya. Apalagi saya udah nggak nguras itu selama 7 bulan, udah pasti lumpurnya banyak banget. Nah, di sini saya tetap mengeringkan air di kolam filter, tapi tidak mengeringkan air di kolam pertama atau di kolam utama. Jadi yang saya keringkan itu cuma di bagian filter aja. Jadi nggak boros air, nggak boros listrik, ikan tetap aman, kondisi air tetap terjaga, ikan nggak stres, dan kolam kembali bersih lagi. Jadi kita nggak capek-capek harus buang air semuanya terus ngisi air lagi, ikan jadi stres. Ya kerugiannya luar biasa menurut saya kalau dalam memelihara ikan, apalagi kalau jangkanya kita itu benar-benar usaha ya. Dalam artian kalau kita niatan usaha, kalau melakukan kuras kolam sampai kering ya benar-benar rugi menurut saya. Tapi ada konten-konten yang maaf nih ya, yang nguras kolam sampai kering terus ikannya dipindah ke bak. Aduh, saya ngeliat ikan itu kesian ya, karena saya bener-bener kalau melihara ikan ya bener-bener ngejaga jangan sampai ikan itu stres. Nah, kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau nguras kolam itu pakai media filter jaring ya gini, gampang, cuma disiram-siram air bersih, nggak pakai lama, ya udah ceburin lagi ke filter. Dan jangan sampai membersihkan media filter itu yang benar-benar bersih banget, karena di situ ya balik lagi kita butuh bakteri baik buat air kolam kita. Nah, kalau sudah kelar cuci media filter, tinggal masukin lagi ke filter, terus tinggal buka BD-nya yang tadi kita tutup, terus tinggal isi air di bagian filter aja, nggak terlalu banyak, buang airnya, jadi ngisi airnya juga nggak terlalu banyak, jadi biaya listrik juga nggak terlalu banyak, dan kita juga nggak terlalu capek buat ngeluarin tenaga untuk nguras kolamnya.
Jadi bener-bener simple, gampang. Kalau kita udah tahu tata caranya yang bener, dan ikan pun aman, air tetap terjaga, ikan tetap terjaga, dan kondisi ikan tetap sehat. Oke, terima kasih. Sekian dari Haitami Fish. Kalau ada kata-kata yang salah, cara-cara yang salah, tolong dikasih tahu lewat komentar. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Haitami Fish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.